Jumpa lagi di seri Peta Sastra Indonesia, panduan mudah untuk mulai memahami belantara sastra Indonesia. Cukup ingat 11 kata kunci yang berhubungan dengan perkembangan kita sendiri sebagai anak yang bertumbuh dewasa. Pada umur 17 tahun, kita dianggap dewasa dan mendapat KTP. Kita mulai punya kemerdekaan, tapi bangsa ini harus memperjuangkan kemerdekaan dengan berdarah-darah. Penyair yang sangat membawakan suasana zaman kemerdekaan adalah Chairil Anwar. Chairil lahir dan besar di Sumatera, sama seperti Muhammad Yamin dan Sultan Takdir Ali Syahbana yang telah kita bahas di video lalu. Chairil juga keponakan dari Sultan Syahrir. Waktu remaja, Chairil pernah ditangkap dan diinterogasi polisi karena membaca novel Layar Terkembang, karya Takdir. Pemerintah kolonial khawatir buku itu membangkitkan semangat pemberontakan. Memang Chairil memberontak. Ia berontak dari norma dan kaidah sastra yang berlaku sebelumnya. Tapi ia tidak asal berontak. Perlawanannya menghasilkan puisi Indonesia modern. Apa sih maksudnya Chairil memperbarui puisi Indonesia? Pertama, mari kita ingat bahwa Chairil menulis pada tahun 1940-an. Zaman yang lain dari sekarang. Sebelumnya, para penyair tidak menulis puisi tentang diri sendiri. Mereka tidak narsis seperti anak zaman sekarang. Tapi Chairil menulis sajak yang dikenal dengan judul Aku. Yang tersohor itu, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu. Tidak juga kau. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Sajak ini berani menyatakan manusia yang berani beda dari masyarakatnya. Berani menjadi dirinya sendiri, sekalipun terasing, retak, dan tak utuh. Jadi di zamannya, Chairil memang pembaharu. Kamu berani tidak betul-betul menjadi dirimu sendiri? Kedua, dari segi bentuk dan bahasa, Chairil sangat bebas. Jika sastrawan sebelumnya menulis dalam bentuk pantun, dengan bahasa yang kadang sulit dicerna bahkan kaku, Chairil tak lagi berpantun. Ia juga mencampurkan bahasa tulis dan bahasa lisan pergaulan dengan luwes. Tentu saja orang bisa mencampurkan berbagai gaya, tapi belum tentu bagus loh. Mutu estetika sajak-sajak Chairil diakui para sastrawan senior, terutama oleh H.B. Yasin. Yasin dikenal sebagai pausnya sastra Indonesia. Pada masa itu, ia punya wibawa untuk membaptis atau mengesahkan anak baru untuk jadi sastrawan. Yasin terus mengikuti perkembangan Chairil. Ketika Chairil meninggal dunia di Jakarta di usia 27 tahun, Yasinlah yang menghubungi keluarga Chairil dan memberi kabar. Yasin juga sangat berjasa pada perkembangan sastra Indonesia. Kamu tahu pusat dokumentasi sastra H.B. Yasin di Kompleks Taman Ismail Marzuki Jakarta kan? Nah, kita sudah melewati stasi 4 di belantara sastra Indonesia. Chairil telah membawa kita melihat manusia yang rentan dan terasing. Tapi, apa saja sih isi perdebatan tentang manusia? Ikuti video berikutnya tentang humanisme, juga video-video lainnya. Sampai jumpa!